Baik, terima kasih Pak Moderator, Bang Ismail, para senior dan para guru-guru saya yang saya cintai. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat dan sedikit menyesal ya karena nggak sempat mengikuti dari awal. Terkait dengan apa yang diperbincangkan, yang pertama kami mendukung dan mensupport pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Seperti yang telah dilakukan, yaitu pemerintah telah melakukan upaya untuk penerapan pembatasan melalui PKM, yaitu dengan Perwali 16 tahun 2020. Sampai dengan hari ini evaluasi kita, pemberlakuan PKM itu tidak maksimal ya, atau tidak menunjukkan progres yang signifikan terhadap penurunan tingkat penyebaran COVID itu sendiri. Nah, oleh karenanya dengan adanya SK Kementerian Kesehatan terkait dengan persetujuan pemberlakuan PSBB, maka mestinya pemerintah kota sudah harus lebih agresif dalam menyusun dan menyelesaikan perwali terkait dengan pelaksanaan teknis pemberlakuan PSBB itu sendiri. Karena publik ini ingin mendapatkan output daripada kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Apa kira-kira kebijakan pemerintah yang telah diambil itu yang ingin kita ketahui adalah hasilnya terhadap penurunan tingkat penyebaran COVID-19 itu bisa direalisasi atau ada faktanya. Nah, tetapi kalau kita melihat fakta sekarang bahwa tren peningkatan COVID-19 ini semakin meningkat. Itu artinya sejauh ini kami menilai bahwa pemerintah kota dalam hal ini gagal dalam menerapkan kebijakan terkait dengan regulasi pemberlakuan pembatasan itu. Oleh karenanya, sejauh ini kami juga belum tahu sampai di mana progres pemerintah dalam menyelesaikan regulasi perwali untuk penerapan PSBB itu. Nah, ini kan semakin terdesak, apalagi kita ikuti beberapa hari ini kan terjadi gelombang protes daripada pedagang dan mahasiswa itu sangat kuat sekali. Itu artinya pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali harus berani mengambil sikap untuk membatalkan SK nomor 16 tahun 2020 itu dengan mempersiapkan regulasi perwali untuk penerapan PSBB. Karena kita tidak ingin situasi ini semakin tidak kondusif. Masyarakat harus kita jamin kehidupan bermasyarakat yang baik agar semua aspek kehidupan terutama aspek ekonomi itu dapat dikendalikan oleh pemerintah sehingga ekonomi itu bisa perlahan-lahan pulih dan tumbuh gitu kira-kira. Nah, lalu kemudian ada problem yang baru ketika nanti dalam penyusunan pelaksanaan teknis melalui perwali untuk pemberlakuan PSBB, kami berharap pemerintah kota tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Artinya dalam penerapan pelaksanaan teknis melalui perwali itu sebelum disahkan, mestinya perwali itu dapat disosialisasikan. Paling tidak itu dapat dikomunikasikan dengan semua unsur elemen masyarakat yang ada di Kota Ambon, bisa melibatkan tokoh agama dari dua komunitas ya, dari Islam maupun Kristen, agar ini bisa dikomunikasikan dengan baik. Ini berkaitan dengan pembatasan keagamaan. Karena pembatasan keagamaan ini kita kan kalau mengacu pada undang-undang karantina itu cakupannya sangat luas. Sementara masyarakat saat ini sudah hilang kepercayaan terhadap kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah. Oleh karenanya, agar semua ini dapat menerima semua bentuk kebijakan daripada pemerintah, itu mestinya harus dikomunikasikan, didiskusikan dengan semua instrumen elemen yang ada di Kota Ambon. Nah, terkait dengan itu juga, saya ingin sampaikan agar ini menjadi masukan yang baik terhadap kita di DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kita untuk mendorong pemerintah kota agar masalah-masalah yang timbul akibat daripada kebijakan pemerintah ini tidak lagi akan timbul di kemudian hari dalam penerapan PSBB itu. Begitu kira-kira menurut saya, Pak. Iya,
kalau dari aspek yuridis pemberlakuan PKM itu kan mungkin dari senior-senior saya lebih memahami terkait dengan aspek hukumnya. Tetapi kalau dari aspek DPRD itu kita mendorong agar segera PSBB itu diberlakukan, ya kan? Karena sudah ada SK persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Karena apa mau dipertahankan lagi sampai dengan tanggal 22 atau masa berlaku PKM selama 14 hari ini, sementara sejauh pengawasan kita di lapangan, misalnya pada pos-pos pembatasan di wilayah masuk dari wilayah kabupaten lain maupun Maluku Tengah, itu sudah tidak efektif lagi. Protokoler yang disampaikan dalam regulasi itu, misalnya dilengkapi untuk orang bisa masuk ke kota Ambon, itu harus dilengkapi dengan beberapa syarat, misalnya surat kesehatan dari puskesmas setempat, melalui ada surat rapid test, pemeriksaan KTP, sama sekali sudah tidak bisa berjalan dengan efektif. Masyarakat sudah sangat leluasa untuk masuk keluar ke kota Ambon. Oleh karenanya, pemerintah juga punya keterbatasan dalam mengambil sebuah tindakan hukum karena PKM itu tidak punya landasan hukum sesuai dengan regulasi di atas yang bisa menjadi payung hukum bagi penerapan PKM itu. Oleh karenanya, PSBB itu adalah salah satu landasan hukum yang bisa diterapkan oleh pemerintah kota karena kita bicara terkait dengan pelanggaran dan sanksi yang diatur melalui undang-undang atau melalui regulasi yang termuat dalam PSBB itu. Nah, baru situ kita akan mengevaluasi sejauh mana progres dari pemberlakuan PSBB ini terhadap kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap PSBB itu. Sekarang kita bicara masalah PKM. PKM pemerintah menerapkan sanksi dalam perwali tersebut, tapi implementasi sanksi itu tidak bisa dilaksanakan. Karena pemerintah tahu bahwa sanksi yang dimuat dalam perwali 16 itu tidak punya landasan hukum yang kuat, kecuali diberlakukan PSBB. Begitu. Yang penting seluruh aspek pemberlakuan PSBB, jaringan sosial, kemudian pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui bantuan sosial, dari kementerian maupun dari pemerintah daerah itu dapat diakomodir dengan baik, lalu silakan pemerintah menerapkan PSBB sesuai dengan perintah daripada undang-undang, begitu kira-kira. Iya, karena begini, kita ini mau menunggu sampai kapan gitu loh. Tingkat penyebaran, peningkatan dan penurunan penyebaran COVID itu tanggung jawab pemerintah, ya. Pemerintah tidak bisa beralasan, beralibi apapun. Tetapi kalau misalnya peningkatan itu semakin tinggi progresnya, maka pemerintah semakin gagal di mata masyarakat. Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa peraturan wali kota 16 ini sudah kehilangan pijakan yuridisnya, sudah tidak lagi legitim ya. Sudah tidak lagi legitim sesungguhnya ketika SK Menteri Kesehatan tanggal 9 Juni kemarin itu sudah dikeluarkan, maka seluruh perangkat-perangkat hukum yang disediakan atau yang dilakukan oleh pemerintah kota itu sudah kehilangan pijakan yuridisnya dan pijakan konstitusionalnya. Jadi tanpa diberlakukan pun sesungguhnya peraturan itu sudah harus dinyatakan selesai dan harus dinyatakan tidak berlaku sebenarnya, tanpa harus menunggu bahwa itu dicabut dan seterusnya. Tapi kalau misalkan wali kota punya kebijaksanaan, punya kebesaran jiwa, maka itu sudah harus dicabut sejak kemarin. Kalaupun diberlakukan tanggal 9 SK Menteri Kesehatan, tanggal 10 pagi itu sudah harus dikeluarkan peraturan wali kota tentang pencabutan peraturan wali kota nomor 16 itu. Tapi kan sampai dengan saat ini tidak kunjung dicabut ya, sehingga sebenarnya sudah kehilangan daya pijak dan kehilangan daya ikat sejak saat itu dan sampai dengan saat ini. Sehingga kalau misalkan ada pembangkangan sipil atau upaya-upaya lain yang sifatnya pembangkangan itu kita bisa memaklumi dari perspektif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bang Saidna tadi sudah cukup bagus. Kita mendorong agar DPRD Kota Makassar itu melakukan atau memaksimalkan instrumen-instrumen pengawasan ya, entah dengan cara memanggil wali kota atau sekretaris kota dan seterusnya, karena ini adalah persoalan urusan yang sifatnya hajat hidup orang banyak ya. Jadi
Jangan kita memberikan cek kosong lah kepada wali kota dan kepada perangkat pemerintah kota untuk melakukan sesuatu sesuai dengan selera dan sesuai dengan kehendaknya. Kita kelola negara tidak bisa dengan selera, atau kelola negara tidak bisa dengan kehendak seorang wali kota atau pemerintah kota, tapi harus berdasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku secara ketatanegaraan ya. Apalagi ini menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya state of emergency ya, yang berhubungan dengan darurat negara gitu. Jadi segala sesuatunya memang harus rule of the game-nya harus jelas dan tegas. Jadi kita harus patuh dan taat kepada itu. Saya berharap besok atau lusa, karena sifatnya agenda mendesak, karena sudah diikuti dengan riak-riak adanya demonstrasi penolakan oleh sekelompok masyarakat, maka DPRD juga harus lebih responsif untuk memanggil wali kota untuk menuntaskan persoalan ini. Jangan malu-malulah wali kota untuk mencabut itu peraturan wali kota itu. Kita bernegara tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai malu-malu. Bernegara itu harus rasional. Jadi kalau memang itu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, ya dicabutlah, gitu kan? Karena kalau seperti yang dikatakan Jimli Asidiki itu kan sebuah peraturan perundang-undangan itu kan memuat 5 hal. Ada alasan filosofisnya, alasan sosiologisnya, alasan yuridisnya, alasan administratif, dan alasan politik. Nah, jadi kalau kita ingin membuat spektrum terhadap persoalan ini, memang peraturan wali kota itu sudah kita tidak tahu, sudah berada di persimpangan jalan ya, karena tidak mungkin lagi itu bisa diberlakukan, apalagi yang disampaikan Bang Saidna tadi berdasarkan hasil evaluasi tidak ada sesuatu progresif apapun, tidak ada sesuatu kemajuan apapun dari pemberlakuan norma itu. Yang kedua, hendaknya karena ini terlepas dari yang disampaikan tadi, benar tidaknya bahwa keputusan Menteri Kesehatan ini berdasarkan kepada hasil kajian komprehensif yang didukung dengan data-data secara virologi, secara epidemiologi dan segala macam, tapi terbuka peluang untuk misalkan sekelompok orang atau warga masyarakat, warga negara mempersoalkan atau men-challenge ke pengadilan. Kalau memang dianggap bahwa pemberlakuan PSBB di Ambon ini tidak tepat dan tidak relevan karena tidak didukung dengan data-data lapangan yang objektif, itu orang bisa men-challenge ke pengadilan, bisa mengambil langkah adjudikasi ke pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara ataupun pengadilan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kota juga dalam hal ini bisa digugat ke pengadilan jika saat ini sudah harus menetapkan PSBB, aturan pelaksanaan tentang PSBB, tapi tidak kunjung mengeluarkan produk kebijakan atau pengaturan sebagai tindak lanjut daripada pelaksanaan PSBB. Itu juga bisa digugat. Gitu. Jadi ada 2 hal yang bisa digugat. Yang pertama bahwa memang PSBB ini tidak tepat, bisa digugat, bisa dipersoalkan di pengadilan. Yang kedua, kalau berdasarkan aspek legalistik bahwa saat ini sudah menjadi kewajiban pemerintah kota untuk harus mengeluarkan dan menindaklanjuti keputusan atau belit pemerintah pusat, tapi sampai dengan saat ini belum kunjung keluarkan peraturan sana tentang pelaksanaan PSBB, itu juga bisa digugat karena sudah 7 hari sampai dengan saat ini belum ada kebijakan apapun yang dikeluarkan, malahan yang beredar di masyarakat itu adalah draft peraturan wali kota yang belum jelas bentuknya, ya kan, yang masih kontroversi dan segala macam. Nah, jadi bisa dianggap bahwa pemerintah kota abai terhadap kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi masyarakat. Jadi itu 2 hal yang berbeda ya. Gitu. Jadi bisa digugat karena terlambat atau abai dalam menindaklanjuti keputusan Menteri Kesehatan. Dan yang kedua adalah abai ataupun misalkan manipulir terhadap pengajuan PSBB ini. Itu saya tidak tahu karena itu butuh keahlian lain atau expert dari berbagai bidang. Yang ketiga, itu tadi yang saya bilang bahwa DPRD harus memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan dengan mempersoalkan ini ke ruang parlemen ya. Jadi parlemen bisa saja menyeret kepala daerah untuk mempersoalkan dan menanyakan. Jangan berlindung di balik imunitas bahwa karena ini adalah persoalan ini, jadi pemerintah kota melakukan sesuatu sesuai dengan selera mereka tanpa harus melibatkan Dewan Perwakilan daerah. Maka saya kira DPRD juga harus lebih garang, lebih menggigit untuk itu ya. Jadi coba lebih keras untuk itu. Jadi saya kira itu closing statement yang bisa saya ketengahkan pada kesempatan ini. Semoga saja bisa menjadi atensi dan renungan kita semua. Terima kasih host atas kesempatan dan perkenannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi catatan kita ya, kalau kita mau underline pada diskusi kita hari ini, pertama, saya kira DPRD harus bersikap lah ya, DPRD kota bersikap untuk memanggil wali kota ya, sehingga kemudian ini bisa dicarikan solusi yang terbaik gitu ya. Yang kedua, kalaupun nanti akan
sementara dibuat rancangan PSBB, saya kira perlu segera mungkin dikonsultasi publikkan ya kepada masyarakat, sehingga jangan lagi terjadi misalnya ada pasal-pasal ya, katakanlah penumpang gelap begitu, yang kemudian banyak merugikan kepentingan masyarakat. Nah, yang paling penting menurut saya adalah jangan lagi ada pembatasan keagamaan ya di Perwali nanti, karena kalau kita baca di PMK itu, PMK 9 tahun 2020 itu jelas dikatakan ya bahwa pembatasan keagamaan itu